Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa lagi dengan Bu Jija di pelajaran matematika itu mudah, insya Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada hari ini Bu Jija akan membahas mengenai bentuk pecahan bagian desimal. Sebelum mulai, kita berdoa dulu yuk, supaya Allah berikan kemudahan kepada teman-teman dalam memahami materi kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Materi pertama itu mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Yang perlu teman-teman ingat adalah melihat banyaknya angka di belakang koma. Yang pertama, jika ada satu angka di belakang koma, maka penyebutnya 10. Yang kedua, jika ada dua angka di belakang koma, maka penyebutnya 100. Dan yang ketiga, jika ada 3 angka di belakang koma, maka penyebutnya 1000. Dan seterusnya ya. Langsung ke contoh soal supaya teman-teman lebih paham. Perlu diingat-ingat ya. Satu angka di belakang koma, maka penyebutnya 10. Dua angka di belakang koma, maka penyebutnya 100. Dan 3 angka di belakang koma, maka penyebutnya 1000. Di sini ada soal, ubahlah bentuk desimal 0,5 dan 0,20 ke bentuk pecahan. Kemudian sederhanakan. Jawabannya, di sini ada 0,5, itu ada satu angka di belakang koma, yaitu angka 5. Maka penyebutnya 10. Sehingga tertulis menjadi 5/10. Nah, 5/10 ini kita sederhanakan dengan dibagi 5/5. Jadi 5/10 dibagi 5/5. Maka jawabannya adalah 1/2. Bentuk pecahan dari desimal 0,5 yaitu 1/2. Sekarang yang 0,20 itu ada dua angka di belakang koma, yaitu angka 2 dan 0. Maka penyebutnya 100. Sehingga bentuk pecahannya menjadi 20/100. Nah, 20/100 ini bisa disederhanakan dengan pembilang dan penyebutnya sama-sama dibagi angka 20. Sehingga dihasilkan 1/5. Bentuk pecahan dari desimal 0,20 yaitu 1/5. Kita langsung ke latihan soal. Ubahlah menjadi pecahan biasa, kemudian sederhanakan. Ada soal A 0,45 dan soal B 0,0007. Kita coba ubah menjadi pecahan biasa. 0,45 itu ada dua angka di belakang koma, yaitu angka 4 dan 5. Maka penyebutnya 100. Sehingga bentuk pecahannya menjadi 45/100. 45/100 ini bisa disederhanakan dengan dibagi angka 5, yaitu 45/100 dibagi 5/5, maka hasilnya 9/20. Untuk soal yang bagian B, ada 0,0007. Ada 4 angka di belakang koma, yaitu 3 angka 0 dan 1 angka 7.
maka penyebutnya adalah 10.000. Sehingga bentuk pecahannya menjadi 7 per 10.000. 7 per 10.000 ini tidak bisa kita sederhanakan lagi. Sehingga pecahan biasa dari 0,0007 adalah 7 per 10.000. Kita belajar cara mengubah pecahan biasa menjadi desimal. Ada dua cara. Cara yang pertama itu dengan melakukan pembagian bersusun. Nah, cara yang pertama ini hanya berlaku untuk penyebut yang tidak bisa dirubah menjadi 10, 100, 1000 ataupun 10.000 ya. Sedangkan untuk cara yang kedua, yaitu dengan mengubah penyebutnya menjadi 10 atau 100 atau 1000 dan seterusnya. Kita langsung ke contoh soal ya teman-teman. Mengubah pecahan biasa menjadi desimal. Kita coba menggunakan cara pertama, yaitu dengan melakukan pembagian bersusun. Di sini ada soal, ubahlah 2/3 menjadi desimal. Nah, penyebutnya kan 3. 3 itu tidak bisa kita rubah menjadi 10, 100 ataupun 1000. Sehingga dilakukanlah cara pertama dengan melakukan pembagian bersusun. Maka jawabannya 2/3 kita rubah dulu bentuknya menjadi bentuk pembagian bersusun, yaitu 3 kurung buka 2. Jadi maksudnya di sini 2 dibagi 3. 2 dibagi 3 itu kan tidak bisa. Sehingga kita pinjam angka 0 ke atas. Nah, jadi angka 0-nya kita simpan di belakang 2 menjadi 20. Kemudian karena kita pinjam, maka kita simpan angka 0 di atasnya beserta koma ya. 0, seperti itu. Lalu baru kita cari 3 dikali berapa yang hasilnya mendekati 20? Iya, yaitu 3 dikali 6. Hasilnya 18. 18-nya kita simpan di bawah ya. Baru kita lakukan pengurangan. 20 dikurangi 18, hasilnya 2. Nah, ini kan hasilnya belum 0, masih 2. Berarti kita lakukan lagi pembagian. 2 dibagi 3 tidak bisa, maka kita pinjam lagi angka 0 ke atas menjadi 20. 20 ini kita tidak perlu untuk menambahkan koma di atasnya lagi, di belakang 6 tidak usah. Jadi koma itu ditulis ketika peminjaman pertama ya. Lalu 20, 3 dikali berapa yang hasilnya mendekati 20? Good, 6. 6-nya kita simpan di sebelah 6 lagi. Hasilnya 18. Kita lakukan lagi pengurangan, hasilnya 2. Nah, terus kita lakukan sampai 3 angka di belakang koma ya. Berarti 20-nya kita pinjam lagi 0-nya, kemudian dikali lagi dengan 6, hasilnya 18. 20 dikurangi 18, hasilnya 2. Nah, kita cukupkan saja sampai ada 3 angka di belakang koma ya. Jadi, bentuk desimal dari 2/3 yaitu 0,666. Lalu kita coba contoh soal untuk cara yang kedua, yaitu mengubah penyebutnya menjadi 10, 100 atau 1000. Di sini ada soal, ubahlah 1/5 menjadi desimal. Maka jawabannya, penyebutnya angka 5 ini kita harus rubah menjadi 10,
5 dikali berapa agar hasilnya 10? Good, dikali 2. Kalau penyebutnya dikali 2, maka pembilangnya pun harus dikali 2. Maka 1/5 kali 2/2 hasilnya adalah ya 2/10. Nah, kita sudah dapat nih penyebutnya 10. Maka kita tinggal rubah saja ke dalam bentuk desimal. Kalau penyebutnya 10, maka ada satu angka di belakang koma, yaitu angka 2, sehingga terbentuk 0,2. Kita ke latihan soal. Ubahlah pecahan di bawah ini menjadi pecahan desimal. Yang A ada 35/100, yang B 11/8, dan yang C 6/20. Kita beralih ke yang bagian A dulu, ada 35/100. Nah, penyebutnya sudah 100. Ingat, jika penyebutnya 100, maka di belakang komanya itu ada 2 angka. Ya, jika penyebutnya 100, maka di belakang koma harus ada 2 angka. Nah, di sini sudah ada 35. 35 ini sudah 2 angka, maka 0,35. Jadi, bentuk desimal dari 35/100 adalah 0,35. Sekarang ke bagian B, ada 11/8. 8 ini kan penyebutnya tidak bisa kita ubah menjadi 10 ataupun 100, maka kita lakukan pembagian bersusun. Kita bentuk dulu seperti ini, seperti yang tertera pada layar ya. 8 kurung buka 11, itu artinya 11 dibagi 8. 8 dikali berapa yang hasilnya mendekati 11? Iya, 1. Satunya kita simpan di atas. Nah, di situ 1. 1 kali 8 hasilnya 8. 8-nya disimpan di bawah angka 11. Baru kita kurangi. 11 dikurangi 8 hasilnya 3. Nah, karena ini hasilnya belum 0, maka kita lakukan pembagian lagi. 3 dibagi 8 kan tidak bisa, maka kita pinjam 0 ke atas. Jadi 30. 8 dikali berapa yang hasilnya mendekati 30? Iya, yaitu dikali 3. Nah, ini sebelum 3 ini di depannya ada koma ya. Diberikan dulu koma. Kenapa? Karena tadi kita pinjam 0 untuk supaya menjadi 30. Kemudian 3 dikali 8 hasilnya 24, baru kita kurangi. 30 dikurangi 24 hasilnya iya 6. Nah, 6 ini belum 0. Jadi kita lakukan lagi pembagian bersusun. 6 tidak bisa dibagi 8, maka kita pinjam angka 0 dan simpan di belakangnya. Jadi 60. 8 dikali berapa yang hasilnya mendekati 60? Good. 8 dikali 7 hasilnya 56. 60 dikurangi 56 hasilnya 4. Nah, 4 ini belum 0, kita cari lagi, melakukan pembagian bersusun. 4 tidak bisa dibagi 8, maka kita pinjam 0 dan disimpan di belakang 4, jadi 40. 40 dibagi 8 itu berapa? Good, 5. 5 dikali 8 hasilnya 40, 40 dikurangi 40, 0. Maka selesai. Bentuk desimal dari pecahan 11/8 adalah 1,375. Sekarang kita ke bagian C. Ada 6/20. Nah, 20 ini bisa kita rubah penyebutnya menjadi 100 dengan dikali angka
Ya, 5. Ketika penyebutnya dikali 5, maka pembilangnya pun harus dikali 5. Hasilnya 30 per 100. Ingat, penyebutnya 100, maka di belakang koma harus ada 2 angka. Menjadi 0,30 ya. 0,3 atau 0,30 sama saja. Alhamdulillahirrabbilalamin, sekian teman-teman yang bisa Abu Jija sampaikan. Silakan kerjakan worksheet 1 pada modul 4 halaman 16. Jika sudah, silakan difotokan dan diupload ke link Google Drive-nya masing-masing. Jika ada yang mau ditanyakan, boleh WA Japri ke Bu Jija ya. Untuk selanjutnya ada kuis. Untuk teman-teman, ayo kumpulkan poin sebanyak-banyaknya untuk nanti ditukar dengan reward. Soal kuisnya, Ibu meminta tolong pada Nuha untuk membeli 0,25 kg gula pasir dan 1/5 liter beras. Pertanyaannya, ubahlah 0,25 kg menjadi bentuk pecahan, lalu sederhanakan. 2. Ubahlah 1/5 liter menjadi bentuk desimal. Silakan teman-teman kerjakan di buku tulisan masing-masing. Kemudian jawabannya fotokan ke Bu Jijah via WA ya. Nah, ini dia 5 orang tercepat dalam menjawab kuis di pekan lalu. Barakallah untuk teman-teman. Alhamdulillahirrabbilalamin, sekian penjelasan dari Bu Jija. Dan Bu Jija mengucapkan jazakumullah khair untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan teman-teman semuanya selalu dalam keadaan sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.